Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Yuk, udah. Halo Mas Ari. Halo yuk. Kacamata ikutan lah. Iya. Jadi gue lepas deh kalau gitu. Kalau dulu, Dimas belum datang. Oke teman-teman, Iya. ini kita bertiga ngobrolnya. Plus ada satu, nah kayaknya sih Dimas bisa ngajak nih, ngajak ODB gitu. So ODB itu orang dengan bipolar, nanti dia bakal ngobrol sama kita. Persen lah kita tahu apa tuh kondisi bipolar sebenarnya gimana gitu ya. Iya betul-betul Mas. Oke, apa ya? Betul. Belum kan ya adalah alhamdulillah. Hari bipolar itu hari bipolar sedunia ya? Nggak cuma nasional doang ya? Nggak ya Iya tanggalan, sedunia sorry. Mas. Oh, nice. Oke. Kayaknya se-Indonesia mungkin agak kayak tahu aku sih hari bipolar sedunia sih Mas, bukan Iya. se-Indonesia aja. Iya benar-benar. Dan ini ya, apa kan sempat jadi nih sarkas dikit biarin teman-teman ya. Sempat ini ya, salah satu diagnosa yang populer kan bipolar. Itu sejak kapan nih ya? Sejak Marsanda bukan sih? Iya kayaknya ya, orang-orang jadi mulai lebih mengenal kata-kata itu mungkin semenjak itu ya. Iya, Dan cuman kan ditambah ini lagi ya, kan, apa namanya? Apa ditambah apa yuk, sorry? maksudnya ditambah lagi dengan sekarang kan medsos, maksudnya informasi tentang kesehatan mental kan memang lagi kenceng-kencengnya tuh, maksudnya orang juga jadi lebih kenal juga tuh sama kata-kata itu. Bener-bener. Dan apa ya, mungkin bagusnya begitu kan awareness-nya naik, cuman nggak enaknya adalah ya kayak itu yuk, jadinya sekarang kata autis dipakainya jadi nyebar gitu kan, jadi ngeluas, jadi apa ya, halu kan, bipolar juga termasuk ya, dikit-dikit bilang bipolar gitu kan, apa tuh, fase nih apa moodnya naik turun, bipolar apaan sih. Nah Iya benar-benar. sekarang kita mau coba gitu. ngomongin itu ya, itu kan. Jadi bipolar sebenarnya gimana sih, jadi ya, dan teman-teman perlu tahu bahwa bentar dulu, undang dulu Dimas. Bipolar itu ini loh, termasuk salah satu ini yuk gangguan berat gitu ya, yang diagnosanya juga susah. Ya benar. Dan nggak bisa cuman kayak sekali ketemu langsung, oh ini bipolar nih, emang nggak bisa langsung kayak gitu lagi. Nggak bisa lah. Nah udah datang, iya mantap, pas nih. Halo dok. Udah di situ medis. Masih muter. Gitu. Nggak apa-apa. Iya teman-teman ya, jadi bipolar itu diagnosanya susah tuh. Dimas udah nyambung. Oke, sip. Ada itu. Halo, apa kabar Mbak? Nah, tadi kita baru ngomong dikit Dim. Jadi apa namanya ya, diagnosa bipolar jadi sempat jadi tanda kutip jadi tren gitu kan, dan apa tuh ya, dan termnya dipakai sembarangan deh. Kalau let's say bilangnya gitu aja gitu ya, jadi dipakai sembarangan gitu. Emangnya gampang apa diagnosanya, iya kan? Bener-bener padahal susah banget gitu untuk mendiagnosa itu gitu, nggak bisa juga kayak tadi sih sekali ketemu oh ya ini langsung nih bipolar, tapi memang butuh observasi yang panjang juga bahkan dari profesional gitu. Iya benar gitu. Jadi apa ya, nggak sesederhana kalau kita nulis di poster kan tuh, nggak sederhana mood swing gitu kan, mood swing kayak gimana tuh gitu ya, elah emang kayak gitu apa gitu lah. Dan apa mood ya, swingnya juga kadang-kadang salah artikan juga gitu nggak sih Mas? Maksudnya misalnya oh ya aku hari ini seneng nih, terus misalnya setelahnya sedih gitu, udah langsung bilang gue mood swing deh, kayaknya gue bipolar deh, kayak langsung kayak gitu aja gitu nggak sih orang-orang itu? Iya tahu. Padahal sebenarnya mungkin senang sedihnya juga gara-gara ada suatu hal gitu, bukan karena memang ya kondisi bipolar itu. Nah, ayo bilang hal yang penting tuh. Apa deh? Gimana sih bedainnya antara mood swing normal, maksudnya perasaan normal, sama ketika bipolar tuh gimana? Anda langsung nembak ya? Iya langsung nembak ya, langsung nanya ya. Gue napas dulu. Nggak apa-apa juga sih. Ya udah juga sih. Gimana?
Kan itu kadang yang sering Iya, iya. dipertanyakan orang-orang kan. Benar-benar. Kayak tadi kan lanjutin dari Ayu kan kayak ya itu kayak ya gue mood swing nih, kayak gue bipolar gitu. Ya Iya. nggak semudah itu Ah, gitu. Nah terus emang gimana sih Hmm. bedanya bipolar? Maksudnya mood swing beneran normal sama kalau kita mengalami bipolar ya. gitu. Coba Satu-satu deh yang ya. jawab. Tapi benar, gue bisa argue dikit nih. Jadi bipolar itu kan medisnya kan kenceng kan. Makanya paling tidak sampai sekarang ya kan kesepakatannya adalah utamanya obat, bener kan? Kalau gitu yang harus dijawabnya Dimas. Iya. Iya, Kenapa? iya dong. Lah kan biologisnya kenceng. Iya dong. Nanya sendiri, jawab sendiri. Bapak lah. Justru gue nanya kayak gini biar dijawab dulu. Oh iya, siap. Ayo deh. Ntar tuh gue Dimas Sair. Bedanya. Enggak lah, ntar Mas Ari ngomong. Gue nggak tahu padahal. Terus gimana yuk? Bedanya sih kalau menurut aku sebenarnya bipolar itu kan nggak cuma terkait mood swing-nya aja ya sebenarnya, tapi memang terkait juga sama ada penurunan, maksudnya turun naik energi yang juga yang ekstrim juga, terus juga turun naik juga aktivitas yang ekstrim juga sebenarnya. Jadi sebenarnya bipolar itu nggak cuma perkara mood-nya doang gitu. Terus bedanya gimana sih sebenarnya dari jangka waktunya kali ya, maksudnya kalau misalnya bipolar itu kan memang ada jangka waktunya gitu Mak. Fase depresinya itu harus minimal 2 minggu gitu. Dalam kondisi memang setiap hari itu kayak gitu terus gitu. Beda mungkin sama mood swing biasa gitu. Kalau mood swing biasa kan misalnya kayak ya misalnya beberapa jam ngerasa sedih gitu, dan juga memang faktor penyebabnya juga memang jelas gitu. Ya terus beberapa saat kemudian misalnya kitanya ngerasa senang, dan itu juga memang ada faktor pencetusnya juga yang jelas juga gitu ya. Itu sebenarnya mood swing gitu. Beda sama bipolar. Nah, Dokter Dimas mungkin mau nambahin, Dok? Mantap. Terbaik. Sebenarnya kita kembali lagi ke basic definisi dari gangguan jiwa itu sendiri gitu kan. Karena kalau gangguan mental itu sendiri adalah perubahan sikap, perilaku, persepsi ataupun pikiran, ya kan? Dan perasaan salah. Nah, bipolar ini kan perubahan perasaan ya. Perubahan karena ya sedih, senang gitu-gitu kan. Tapi dia ada syaratnya gitu. Yakni dia menimbulkan yang namanya disabilitas ataupun handaya impairment itu tadi gitu. Ya kalau misalkan dia mood swing tapi dia masih bisa makan, masih bisa mandi, masih bisa komunikasi sama keluarganya atau teman-temannya, ya itu bukan bipolar gitu. Cuma kalau misalkan dia sampai mood swing tapi udah gitu dia malah jadi nggak bisa sekolah, kerjaannya terganggu gitu kan, atau mungkin malah mempengaruhi relasi lainnya dengan keluarga, nah itu udah bisa kita katakan ini gangguan gitu. Jadi basicnya seperti itu dulu, mau itu apapun gangguan mental lainnya gitu, mau itu bipolar, mau itu cemas, kan kadang orang juga kayak gue cemasan deh, kayak gue gangguan panik deh segala macam karena memang informasinya sudah makin gampang didapatkan, tapi kembali lagi ke definisi basicnya itu tadi. Yang membedakan apakah ini perasaan normal, karena wajar kan tadi seperti yang Ayu udah bilang bahwa kita tuh wajar ngerasa sedih, ngerasa senang, ngerasa cemas, ngerasa takut, itu adalah satu hal kewajaran. Nah, yang nggak wajar adalah tadi kalau misalkan itu semua mengganggu fungsi kita sehari-hari gitu. Mungkin dari Mas Ari. Justru gue tuh nggak jago gangguan mood bener. Tapi mau compile. Makanya ini mau nanya Ayu, maksudnya dia kan yang bikin panduan bipolar. Cielah, dia bikin loh. Wede, keren. Laksana gila. Tapi anyhow, gue mau compile dikit nih. Parah. Kan nomor 1, Ayu tadi bilang apa ya, ekstrim gitu ya, iya. Jadi orang-orang kan mungkin apa ya, mungkin ada yang masih nganggap bahwa sedih itu apa ya sama dengan depresi gitu kan, atau sedih banget depresi kan enggak ya, ya kan. Jadi kalau dibilang entar sedih entar seneng enggak. Tadi Ayu bilang kata kuncinya tuh ekstrim. Nah, jadi ekstrim sedih itu apa sih? Nah, itu yang kita kenal namanya depresi. Terus ekstrim senang sebenarnya bukan senang ya. Sebenarnya lebih kayak energinya tuh gitu, banyak gitu kan. Sebenarnya bukan soal senang gitu. Makanya kalau pas lagi episode yang manik itu, kadang-kadang bisa kayak agresif, marah gitu, kesannya marah gitu kan. Tapi poinnya energinya gede. Nggak melulu seneng gitu kan.
Itu si Ayu bilang tuh ekstrim tuh, dari paling let's say terpuruk depresi banget dia, tahu-tahu besokannya langsung jadi Superman misal. Nah terus Dimas tuh bilang hal yang paling penting menurut gua sih, jadi yang orang-orang suka lupa adalah kita tuh baru bilang gangguan ketika apa ya, ketika melihat ini mengganggu di banyak aspek kehidupan. Ya kan, jadi Dimas tuh udah bilang ya kalau masih makan bisa, ngobrol bisa, ya udah kali keganggunya di sebelah mana, itu kan. Itu satu tuh, jadi memang kita harus ngecek terganggunya tuh di banyak aspek kehidupan gitu. Kedua, nambahin nih waktu teman-teman, jadi ada jangka waktunya gitu, bahwa satu apa tuh, satu simptom, kita bilang simptom gejala gitu ya, itu tuh dibilang gangguan harus ada periode waktu. contoh ngambil contoh apa yang enak ya, schizofren deh. Schizofren itu kalau belum 6 bulan nggak bisa dibilang schizofren ya kan. Antara psychotic disorder, gue jadi ngajarin, biarin deh, tapi maksudnya ada syarat teman-teman gitu ya, jangka waktu tertentu gejalanya menetap. Jadi nggak kayak simpel sekali, elah, nggak bisa, karena memang ada syarat waktu, gitu ya, gitu teman-teman. Jadi, tapi lagi-lagi, gue harus ulang-ulang ini ya, jangan jadikan ini sebagai acuan untuk Anda ngira-ngira, ya cocok lagi, gitu, gitu sih. Iya, betul banget tuh. Ya, harus diulang-ulang nih ada. Karena kan kalau yang namanya gangguan mental itu kan nggak semudah ya yang tadi sih Mas Ari dan Ayu bilang, kalau misalkan ya sedih berlebih ataupun senang berlebih, itu udah langsung gangguan mental gitu. Enggak gitu. Ada, kalau di kita tuh ada banyak kriteria diagnosis yang harus terpenuhi gitu sampai seseorang tuh kita bilang gangguan mental gitu. Dan di sini perlu kita tekankan lagi bahwa diagnosis gangguan mental itu juga harus diiringi dengan responsibility yang sangat besar gitu. Karena kalau misalkan kita terkena gangguan mental, bukan berarti kayak sok-sokan kayak, gue bipolar nih, terus langsung jadi kayak dalih atau alasan, gue lagi mudian, gue kan bipolar gitu. Maksud, kan sering banget tapi kan kayak gitu kan, kayak, nah padahal kan responsibility-nya tuh besar di balik itu, kayak kita harus terapi rutin, ya kan, mau itu minum obat ataupun menjalani psikoterapi, itu kan harus dilakukan secara rutin gitu. Dan kalau misalkan emang nggak bisa mengambil responsibility kayak gitu, ya nggak usah gitu, nggak usah sosokan diagnosis cuma biar kayak tercap gitu aja gitu. Padahal kan orang-orang bipolar yang asli pun juga sebenarnya ya kalau bisa milih, mereka pun juga nggak mau gitu ada bipolar tersebut dalam hidup mereka, ya mau biasa-biasa aja gitu, karena itu percayalah itu nggak enak banget sebenarnya mengalami yang kayak gitu. Iya. Ayu tadi nyebutin ini juga tuh, kata yang penting menurut gua, yaitu apa namanya ya, nggak ketahuan gitu kan, tahu-tahu moodnya berubah ya kan. Nah kalau mungkin di orang-orang biasa, senang terus sedih itu mungkin ada hal yang jelas gitu. Walaupun ya, kalau menurut gua kadang-kadang klien-klien gue deh gitu ya, itu tuh mereka selalu berujar, ini random Mas, tiba-tiba, tapi pas ngobrol-ngobrol ketahuan juga. Elah, nggak mau ini apa tuh, diem sebentar, merenung, refleksi, mikir dikit gitu. Jadi tapi ya di kondisi bipolar itu, itu tuh bisa tiba-tiba jebret gitu sih teman-teman. Gitu lah. Nah tapi gara-gara Dimas bilang barusan, jadi pengen kita perdalam sedikit di sini deh. Kenapa ya orang-orang tuh ada yang ada yang pengen dianggap dia gangguan tertentu gitu ya, kan? Dan di caption gue nulis kan, itu tuh bisa ngelukain loh, bisa ngelukain orang yang udah terdiagnosa itu, ya kan? Contoh nih, ya pakai contoh, kan belum lama, ini gue gara-gara lihat IG ya, kan belum lama ada salah satu acara TV, ya itulah, terus ya pokoknya lihat salah satu screenshotan gitu kan, dibilangnya semua orang depresi. Wow. Enggak kali. Enggak lah, enggak semua orang depresi lah, paling tidak enggak lah, gila kalau semua orang depresi, ngeri gue. Tapi poinnya kan itu ya, kenapa ada orang-orang tertentu yang dia seolah-olah kayak Dimas bilang kan, itu pengen dibilang gangguan tertentu. Menurut saya gimana? Kenapa ya? Alasannya kenapa ya Dok? Jadi mikir juga. Memang sekarang ini kan Mas ya, ya banyak banget gitu. Aku juga nemuin orang-orang yang memang mendiagnosa, gue kayaknya
ini deh, apalagi misalnya klien-klien yang datang gitu ke ruang terapi, psikolog tuh biasanya udah bawa diagnosa juga tuh, padahal sebenarnya mereka belum pernah datang ke psikolog, belum pernah datang ke psikiater gitu, tapi memang udah langsung, Mbak saya kayaknya bipolar deh, Mbak saya kayaknya BPD deh, udah langsung menjudgment kayak gitu juga gitu. Sebenarnya alasannya apa ya? Apa ya, bingung juga sebenarnya alasannya apa. Dokter Dimas mungkin mau nambahin dulu sambil gue jawab juga. Kenapa sebenarnya? Alasan gimana tadi? Alasannya Kenapa kenapa orang orang seolah-olah pengen gitu dibilang dia punya diagnosa tertentu. Ini ada yang merespon nih, ada Devora, yang bilang nih, caper ya. gue Bisa juga lagi sih. mengapa ya, lagi mencari kata-kata yang tepat untuk kata-kata ini sebenarnya, Mas. Iya, Oh, lu sebenarnya bilang apa aja ya? yuk. Sebenarnya apa ya, dengan apalagi misalnya ketika dia melakukan self diagnose itu, dan maksudnya memposting itu gitu loh, memposting itu atau Oh iya bilang ke benar. orang lain gitu, mungkin itu arahnya ada ke arah sana tuh, misalnya pengen dapat perhatian dari orang lain gitu ya, atau sebenarnya juga itu mungkin juga jadi cara dia untuk teriak minta bantuan kali ya sebenarnya gitu, pengen orang lain Positif ya. ya Ayu masih bantuin baik gue ya. dong gitu ya, bantuin gue dong gitu, atau misalnya perhatiin gue dong gitu. Mungkin salah satu alasannya kayak gitu kali ya, ketika memang orang itu melakukan self diagnose dan ya memposting itu gitu. Iya benar. Gimana? Kenapa orang Gak gitu apa-apa, ya pengen dibilang bipolar ini? Apalagi sih yang kayaknya keren gitu buat dibilang parah gue. Bipolar. Sekarang BPD, ya kan? BPD iya kayaknya BPD. banyak. BPD Iya. ngalahin bipolar sekarang. Iya. Keren. Pertama sih ini sih mungkin dari aspek edukasinya dulu ya, maksudnya kekurang pahaman masyarakat kita, kayak ya kan sekarang ibaratnya kan lagi hype banget kan ya namanya gangguan mental, mungkin di gen milenial ataupun gen Z gitu kan, kayak banyak banget informasi kesehatan mental yang mungkin kayak sebelumnya mereka nggak tahu gitu, kayak nggak pernah diajarin juga gitu. Jadi seolah-olah kayak kayak gue kayak gini deh, kayak gue kayak gini, kayak gitu loh. Jadi ya itu kayak cocok logi, dan akhirnya ketika mereka mendapatkan validasi dari apa yang mereka rasakan, ya udah disalurkan lah lewat media gitu. Ya sama aja sih kayak zodiak sekarang kan juga lagi entah kenapa jadi hype lagi. Kayak Gemini tuh kayak gini, Taurus tuh kayak gini gitu. Gue kan Taurus banget, makanya gue kayak gini gitu kan. Nggak kali lo aja brengsek gitu kan, misalkan kayak gitu. Excuse banget lah, Jadi males. ya kayak gitu maksudnya kayak mencari validasi akan apa yang mereka alami, tapi mungkin kurang tepat untuk mencari informasinya gitu, kayak modal googling aja terus tiba-tiba langsung kayak gue kayak gini terus akhirnya malah merasa itu jadi kayak gitu. Dan ya mungkin ketika di share itu yang tadi Ayu bilang juga sih, either it's a crying for help atau ya seeking attention juga bisa sih gitu. Cuma kembali ke kepribadian orang masing-masing sih gitu. Walaupun kalau bicara walaupun kalau ini bicara seeking attention juga kita tetap perlu ini ya, maksudnya tetap perlu waspada gitu kan. Jadi maksudnya no offense sama itu. Nah, apa ya? Nih teman-teman, tadi Ayu bilang kan bahwa tahu-tahu sebutlah ada yang datang ke psikolog, Ayu gitu kan bilang, "Saya bipolar nih, Mbak," gitu kan, "Saya bipolar nih, Masnya." Gitu kan. Nah, jadi yang perlu teman-teman perlu tahu juga, tadi Dimas sudah nekenin juga bahwa sebenarnya kalau kita bicara apa ya, wewenang kali ya, legalitas ya, yang berhak untuk menentukan diagnosa gangguan itu cuma dua, ya kan, psikolog dan psikiater gitu. Terus kalau orang di luar itu si dia tapi pernah bilang saya bipolar, itu gimana? Ya udah, sekarang realitanya gini aja deh. Dalam perkuliahan studi yang belajar baik-baik belajar tentang gangguan mental itu cuma psikolog sama psikiater, ya kan? Gitu. Profesi lain belajar nggak tentang apa kalau kita apa sih abnormal psikologi ya kalau D1 ya belajar nggak kan? Nggak. Psikopatologi gitu kan, itu enggak gitu teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman sadarin adalah hanya dua profesi ini nih, psikolog sama psikiater yang baik-baik benar-benar belajar tentang psikopatologi gangguan mental itu dulu. Therefore, bukan hanya itu, mereka memang belajar asesmennya.
gitu. Jadi tugas psikolog psikiater itu tugas utamanya asesmen psikologis, asesmen psikiatri dalam rangka menentukan gangguan mental gitu. Oke. Nah, tes-tesnya, teknik-teknik wawancaranya itu tuh yang belajar 2 ini doang. Oke. Nah, jadi kalau ada terapis ini yang bilang iya sih, tapi dia mungkin belajar teknik healingnya kali ya. Oke. Tapi belajar psikopatologinya nggak, mungkin tidak. Kalau iya mungkin nggak sedalam psikolog psikiater gitu ya. Dan jangan lupa kita ada ujiannya parah gitu kan. Jadi itu teman-teman. Maka balik kalau bicara edukasi kayak Dimas bilang, cara wewenang itu cuma 2. Satu tuh. Tuh poin gua. Terus kedua adalah nyambung tadi yang Dimas bilang validasi gitu kan. Ada yang bilang caper. Ada yang bilang mungkin emang seek for help. Nah, gua mau agak mikir jauh gini deh. Mungkin nih ya nggak ada kalau dia cerita sama orang gitu pada ngeremehin gitu loh, nih kan. Sementara dia bingung kondisinya, sehingga dia perlu menemukan satu kata yang bisa ngerangkum itu gitu. Padahal kalau gue bilang ya nggak tahu ya, gue sampai sekarang sih masih berpegangan diagnosa tuh di gangguan mental nggak terlalu penting, kecuali memang ada kondisi organik, schizofren, bipolar gitu ya. Sisanya sih nggak terlalu penting gitu, karena pada akhirnya jangan deh, yang ini gue simpen terakhir deh buat di treatment. Ya, tapi mungkin ini kali, ketika dia dapat kata ini kali ya, yang bisa merangkum seluruh kesakitan batinnya gitu, itu menenangkan kali. Dan kayak tadi kata Dimas bilang, tervalidasi ya kan. Nah, kalau bicara tervalidasi, makanya gue bilang tadi tuh, jangan-jangan nih ketika dia cerita diremehin ya kan, di skeptisin, di judge gitu. Jadinya akhirnya harus cari-cari sendiri, harus harus bilang gitu. Dan gue melihat mungkin ketika dia ngerasa punya label ini, jadinya jadi ngerasa nyaman gitu. Mungkin juga ketika dia punya label ini, akhirnya tuh kan bener, lo pantes nyayangin gue, perhatiin gue, bantu gue. Maybe dia butuh excuse buat itu. Dan ini sah-sah aja ya. Ini bukan lagi offend orang, enggak. Ini sah-sah aja. Oke. Walaupun alasan orang-orang yang butuh banget nih diagnosa gitu, itu buat seeking attention, nggak apa-apa juga sih kata gue ya. Karena pada itu jangan-jangan nggak ada yang ngasih afeksi gitu kan. Ini juga gitu sih ya. Still, nah kita sekarang mau pelan-pelan nih, ngasih rambu-rambu kali ya. Nah, so kalau teman-teman ngerasa ada yang nggak enak gitu ya udah kali, anggap aja kayak sakit flu gitu kan, ke dokter, sederhana. Kalau ngerasa nggak enak ya udah ke profesional aja, simple gitu. Bener banget ya Mas. Apalagi kalau sekarang tuh sedihnya lebih banyak klien gitu kadang-kadang yang lebih percaya sama teman-temannya, kata-kata teman-temannya, dan juga kata-kata Google dibandingin kata-kata profesional gitu. Jadi mereka juga ngerasa kayak kekeh juga tuh gitu, maksudnya. Tapi ini saya kayak gini juga. Jadi bener sih kata Mas Ari tadi, maksudnya jadi cocokologi gitu ya. Jadi ngerasanya karena yang tertulis itu seperti itu, jadi menyamakan dan menyamakan apa yang terjadi sama dia dengan apa yang muter. Iya benar. Gue tuh ya kalau ada orang yang bilang jadi saya maksudnya depresi, saya trauma gitu kan, biasanya gue balikin gini deh. Kalau kamu nggak mengenal kata depresi, kalau kamu nggak mengenal kata trauma, kamu nyebutnya apa? Gue selalu ngomong gitu loh ke klien gue. Misalkan nih dia akan bilang, saya rasanya sedih. Ya udah sedih aja. Gue gituin, ya kan? Jadi kenapa terpatok sama itu gitu kan? Satu argumen gue adalah gue rasa kalau kita pakai satu kata yang gede banget gitu kan, itu tuh batin pikiran kita tuh akan ngerespon as if itu tuh gede banget gitu, makanya stresnya parah. Makanya gue suka bilang sama klien gue, sama temen bahkan, pakai kata yang ringan aja lah, gak usah sebut trauma dulu gitu. Bukan dalam rangka ngecil-kecilin pengalaman ya, enggak gitu kan. Tapi kayak gue bilang gini yuk, kalau ada klien yang sampai nyebut depresi trauma, kamu kalau nggak tahu kata itu, kamu bilangnya apa kondisi kamu? Gue selalu mancing gitu yuk, ingin dia mendeskripsikan sendiri gitu pengalamannya, gitu sih. Gue ngomong apa lupa ya, lanjutin dulu deh.
Tapi ya itu sih, maksudnya oke lah kalau misalkan kita tuh pengen kayak gitu yang tadi Mas Ari bilang gitu ya, dengan berbagai macam alasan kenapa sih orang tuh pengen ibaratnya terdiagnosis gangguan mental Ya. gitu ya. Tapi kembali lagi pesannya adalah ketika kita sudah ingin didiagnosis, itu harus ada tanggung jawab berikutnya yang Oh ya menyusul betul. gitu. Jangan cuma mau terdiagnosis aja tapi nggak mau mengikuti treatment. That's terapinya right. gitu, treatmentnya, manajemennya gitu. Jadi ya mau dibilang gangguan cemas lah, mau dibilang gangguan panik lah, fobia lah, ataupun bipolar, depresi segala macem. Ya kalau misalkan lu nggak mau berobat ya untuk apa gitu Mm-mm. loh. Pentingnya diagnosis itu kan supaya kita bisa tahu Treatment. treatment apa yang dibutuhkan gitu, karena kan beda nantinya antara treatment yang antara satu gangguan dengan yang lainnya gitu. Jadi nggak cuma kesannya kayak keren-kerenan aja gue didiagnosis ini, tapi juga harus ada terapi yang mengikutinya Betul betul. gitu. Oh, Nah, apa? eh, Dulu dulu. kebetulan kayak Oh temenku iya udah. bisa deh. Udah. Udah. Oke. Nah, itu mau Boleh. Udah. itu ngajak Boleh dia. ya. Bentar. Sebelum gua. Itu yang lagi Ya. bilang hadir. Halo. Iya. Bentar kenalan. Semacam self fulfilling prophecy. Bener juga tuh Pak. Tapi bentar. Sebelum ngundang dia, gue ingat tadi mau ngomong apa. Gue perlu setuju nih ya dengan seniornya Dokter Lydia, Dokter Rusdia. Bener gak sih? Beliau pernah bilang gini, Dim, bahwa seharusnya diagnosa atau term-term klinis medis gitu ya, psikologi psikiatri, itu tuh jadi komunikasi antar praktisi saja. Iya. Gitu. Nggak perlu diungkap ke klien. Gue harus setuju loh sama itu. Ya kan? Nah justru ketika apa ya gini deh, gue tahu praktik di luar di mana ketika dilakukan asesmen ada diagnosa, itu suratnya dikasih, disegel, dicap lilin kali. Serius gue. Dikasih juga ke keluarga itu. Mungkin maksudnya beberapa waktu kemudian baru dibilang ke pasien gitu ya. Tapi di luar tuh ada praktik kayak gitu. Means ya ampun, adanya diagnosa bisa jadi membuat kondisinya tambah buruk gitu lah. Nah, teman-teman kita, tamu kita udah datang. Saya coba undang dia dulu ya. Mana nih? Kok di sini nggak ada sih? Saya coba di sini. Udah ada. Iya, teman-teman, ini kita kedatangan tamu satu lagi. Nah, nanti dia, loh, ini menyebalkan loh. Sumpah, ini gue kaget. Only 3 guests can Kenapa? be in your living room. Oh, udah bisa, sorry. Yes, itu bisa. gue kira cuma 3. Halo, kenalan dulu. Udah, gue baru kenal nih. Ini, Dimas kenalin dong, siapa? Selamat malam, saya Kenalin lah. Raden Ismail. Raden Ismail. Panggilannya siapa? Mail. Mail, oke, halo Mail, thank you udah gabung sama kita. Ya sorry ya, ini Sekarang. sambil jaga malam. Oke. Oke, that's fine. Thank you banget tuh. Ya, kita udah mulai around 30 menit kita udah mulai ngobrol. Tadi kita mulai dari pembukaan dikit. Terus kalau kamu sempat ngikutin bicara dikit tentang self diagnose gitu kan. Nah, dapat info nih dari Dimas. Mungkin kamu bisa sharing tentang kondisi bipolar. So, please keep it safe ya, yang kamu ngerasa aman aja buat kamu sharing sama teman-teman. Jadi memang awalnya tuh kan saya ada masalah dengan tidur awalnya. Bahkan saya tuh dulu inget banget, saya tuh sangunya itu pasti antimo karena saya sering banget gak bisa tidur. Dalam artian tuh saya kemana-mana selalu bawa antimo di dompet gitu. Karena emang bentar, saya pindah ruangan yang agak privat. Okay. Jadi saya tuh selalu bawa antimo karena itu adalah sedatif yang bisa saya pakai gitu terus menerus beberapa kali kalau saya nggak bisa tidur gitu. Dan memang saya ada masalah yang mendasari, jadi saya pikir ya karena saya mungkin dari kalangan medis, saya tuh dulu self diagnose diri saya dengan cemas gitu kan, dengan gangguan kecemasan. Ternyata ada satu saat di mana gangguan itu sudah mengganggu dalam artian saya itu sampai nggak bisa tidur sampai 3 hari 2 malam. Dan rasanya itu nggak enak, terkadang malam-malam pada saat saya nggak tidur itu pikiran kemana-mana gitu kan.
Pikiran kemana-mana dalam artian ada suatu saat di mana terkadang saya menangis memikirkannya itu gitu kan. Tapi di pagi hari saya nggak masalah, saya nggak ada, di pagi hari saya udah fine-fine aja gitu. Sudah senang bisa 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 ketawa sama temen, bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Terus karena saya puncaknya tuh saya 3 hari 2 malam tuh nggak bisa tidur sama sekali, saya nggak enak banget. Akhirnya saya memberanikan diri lah ke psikiater. Terus saya cerita, bla 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 bla. Dan ternyata ya namanya juga kalangan medis ya. Pasti kan kita penasaran nih, diagnosis kita apa sih dok? Apakah diagnosis saya benar gitu kan? Saya diagnosis saya dengan gangguan gangguan kecemasan general anxiety Menyeluruh. disorder, gangguan Hmm. kecemasan umum. Hmm. Oh enggak deh, kamu tuh lebih ke bipolar gitu. Hah, saya bipolar dok gitu kan. Iya, kalau dari ininya, saya juga, ya bener sih, apa kata mas sebelumnya, terkadang itu lebih baik tidak kasih diagnosis sih, cuman mungkin karena beliau Ah, tahu saya dari apa, dari medis, jadi dikasih tahu lah saya ternyata eh, apa namanya, mas itu bipolar gitu. Ya, agak kaget sih sebenarnya, agak kaget dalam artian, aku kira tuh itu cuman sesuatu yang aku tahu di PPDGC dan kuliah aja, ternyata aku sendiri kena gitu loh. Saya bukan kena sih, ternyata penyandang juga gitu kan. Kalau kita bilang kena kan kayaknya penyakit apa gitu kan, lebih ke penyandang sih sebenarnya, kayak ya. ya we live with it gitu, kita hidup dengannya Hmm. gitu. Ya lama-lama, tapi ada baiknya juga sih tahu kalau kita bipolar terkadang, jadi misal kalau sama keluarga juga, saya ngomong sama adik juga, ya adik juga akhirnya memahami dalam artian kalau misal ada sesuatu dari saya tuh dia lebih bisa paham kalau tahu saya bipolar daripada saya nggak kena gitu loh. Hmm. Gitu. Sama dulu dulu sama pasangan juga, oh ya saya tak, kalau misalnya tahu kan misalnya kita kalau baru baru misal depresi atau baru apa gitu kan, ya tahu gitu, akhirnya ya memudahkan sih sebenarnya, adanya diagnosis itu juga memudahkan kita untuk menerima pada akhirnya kan. Awalnya kaget tuh sebenarnya, kaget, terus lama-lama diterima sih. Eh, 5 fase itu udah saya lalui semua. Saya udah di fase yang terakhir, Hmm. fase yang acceptance. Dulu tuh saya ingat banget, saya tuh sampai Acceptance. dikasih sedatif 2 jenis sama dokter psikiaternya tuh, Oh, karena saya oke. nggak bisa tidur. Jadi dikasih 1 sedatif aja nggak cukup dulu saya tuh. Jadi harus 2 sedatif Hmm. untuk saya bisa tidur dengan cukup enak gitu. Gitu sih. Terus Hmm. gimana ya? Saya ini masih berobat sampai sekarang. eh Sedatifnya pun masih saya minum, cuma udah jarang sekarang. Yang sering saya minum tetap tetap SSRI yang saya minum sampai sekarang tiap pagi. Gitu. Nanti katanya sih kata dokternya Hmm. pengobatannya kira-kira sampai 6 bulan apa ya kemarin tuh. Terus saya juga saya dobeli sama ke psikolog juga. Jadi saya berpikir bahwa nggak cuma dari segi segi farmakologis aja, tapi dari Farmakoterapi. segi nggak cuma farmakoterapi, cuman bisa terapi konseling kayak gitu membantu juga sih, membantu saya untuk Hmm. damai dengan konflik saya gitu. Terus eh, apa ya, membantu saya untuk menerima keadaan lah, lebih cepat ke fase acceptance daripada saya tidak bersama psikolog. Memang sih kok dengan psikiater itu kan karena mungkin beliau pasiennya banyak, walaupun saya Hmm. itu ini tapi kan tetap saya nggak enak kalau konsultasi lama dengan beliau ya. Saya sendiri juga Iya. mungkin karena bawaan bawaan saya yang cemas itu, akhirnya saya minta cepat-cepat aja, takutnya nanti mengganggu jadwal psikiaternya sebagai pemberi pelayanan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ke psikolog juga gitu. Itu sih kira-kira. Hmm. Baik, baik. Thank you Mael buat Eh, silakan kalau ada yang mau langsung nyambung nanya apa, Dimas, Ayu. nggak, Mail, waktu itu kan di diagnosisnya adalah bipolar. Sebenarnya basicnya si psikiater itu akhirnya mendiagnosis dirimu bipolar tuh kenapa ya? Gitu. Maksudnya apa sih yang waktu itu akhirnya Mail ngomongin gejala-gejala apa Ah, sih sampai akhirnya psikiaternya tuh bilang
oh kamu nih nggak cemas gitu, tapi tuh kamu bipolar gitu. Padahal kan keluhan utamamu adalah Iya, gangguan tidur doang eh, gitu. Bukan doang iya. sih, maksudnya gangguan tidur gitu. Gimana Jadi gimana? kemarin itu mungkin saya juga cerita apa? Terkadang tiap malam tuh saya menangis gitu kan. Saya terkadang merasa nggak Mm-mm. menjadi, saya merasa menjadi manusia yang nggak bermanfaat gitu loh. Cuma nambah-nambahin ruangan doang di dunia ini gitu pada malam hari. Tapi Hmm. pada pagi harinya itu saya merasa udah biasa aja dalam artian mungkin katanya dokter itu kamu malam itu suatu fase depresif dan paginya itu kamu hipomanik katanya kayak gitu. Misalnya paginya Hmm. itu saya udah bisa Hmm. eh bicara enak dengan teman, terus habis itu mungkin saya lebih banyak ngecuk daripada ini apa saya daripada teman-teman tuh saya lebih sering bercanda gitu. Lebih sering cari ketawanya lah daripada seriusnya mungkin eh, saya sempat nanya kenapa kok saya bipolar mungkin karena itu malam itu pas kamu tahu-tahu sedih nangis itu adalah fase depresifmu sedangkan pagi kamu nggak merasakan apapun sedihnya hilang itu adalah fase hipomanik kan misal kamu depresi murni kan ya seharian kamu sedih terus nggak ada tenaga nggak ada apa tapi kamu malam dan paginya itu udah kayak orang yang berbeda katanya kayak gitu katanya sih ya Hmm. Hmm. begitu Oke. Itu udah berlangsung berapa lama, Mak, ya ini? kira-kira udah saya tuh jujur aja dulu sempat berobat di Solo itu cuman 2 bulan 3 bulan karena pindah kerja saya terus Hmm. eh, stop pengobatan stop pengobatan sendiri sendiri tamatnya saya nggak tapering off dan kawan-kawan tahu-tahu saya berhenti sendiri gitu kan karena nggak sempat berobat juga di tempat kerja baru juga nyari nyari rujukan juga susah dan kawan-kawan ternyata gejalanya itu balik lagi pada akhirnya mau nggak mau saya periksa di sini terus eh, ya itu kira-kira di sini udah sekitar 4 bulanan lah 4 bulanan Hmm. kira-kira Nggak, untuk mengalami gejalanya waktu itu oh udah udah berapa lama lama udah saat setahun mengalami ada apa ya gejalanya tadi? oh kalau yang kemarin sewaktu Hmm. didiagnosis itu saya dari kapan pertama kali merasakan Hmm. sampai didiagnosis itu Iya. Nah, pertama kali ngerasain kapan Hmm. tuh? rasain itu udah lama 3 tahunan apa ya saya 3 tahunan cuman kan masih tolerable Hmm. dalam artian masih dapat saya toleransi gitu saya Hmm. masih eh, tidur masih bisa ya walaupun jam 2 jam 3 terus terkadang masih pakai antimo walaupun setengah tablet 1 tablet kalau nggak bisa tidur banget gitu kan itu sekitar udah jalan Hmm. sekitar ya 2 tahunan mungkin 2 tahunan Oke. Hmm. Oke. Oke. Eh, Terus-terusan itu kayak gitu iya terus berlangsungnya. ya terus-terusan Hmm. cuman nggak setiap hari kayak yang terakhir itu kan udah mulai agak parah tuh kali ya yang terakhir itu udah mengganggu banget itu ya sekitar tiap hari ngerasain kayak gitu Oke. gitu Hmm. Tapi tadi Mas sempat bilang ya, ini pengobatannya 6 bulan gitu. Habis 6 bulan itu tuh stop banget atau rencananya gimana? saya Boleh tahu belum nggak? nanya jadi saya tuh cuma penasaran kan kira-kira saya ini bisa normal nggak sih dalam artian Iya, iya. fungsi saya tuh bisa membaik apa enggak gitu Hmm. ya harapannya sih Hmm. kemarin kan saya dites MMPI sama Hmm. psikiaternya dites MMPI terus harapannya 6 bulan nanti tes MMPI ulang untuk evaluasi pengobatan katanya gitu sama Oke, kita lihat oke. klinisnya gitu kira-kira dari klinis sama MMPI udah membaik atau belum gitu terus sih nanti setelah hasilnya ada baru eh, langkah pengobatannya bisa didiskusikan sama psikiaternya gitu Oke, oke, oke. Gitu. Hmm. Jadi evaluasinya pakai MMPI. MMPI. nggak Banyak. tahu loh ya ini saya hanya mengikuti Iya, loh saya iya, iya. berusaha untuk nggak cari-cari biar nggak tambah ini sih biar nggak saya percaya lah sama beliau dalam artian beliau Nah, expert dari jadi saya nggak buka-buka PPDBC nggak buka-buka apa sih namanya black book apa itulah lupa buku zaman koas itu PPDGJ. takutnya PPDGJ. 3. iya
takutnya nambah-nambah pikiran sih sebenarnya. Nah, Tuh. itu teman-teman yang Mail bilang bahwa dia aja apa ya, pertama tadi Mail bilang pas dikasih tahu shock gitu kan, terus kedua yang apa barusan kamu bilang kamu akhirnya menyengajakan apa ya, nahan diri buat ngeliat-liat gitu kan, terus Iya, kenapa, karena kalau lihat bisa kepikiran gitu kan. iya, Gitu iya sih. teman-teman. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.